teman, hai semua. Aku berharap kabar kita sehat. Amin. Nah, pada kesempatan ini aku mau sedikit cerita sama teman untuk hal yang aku alami. Hampir ketipu, Bos. Jadi ceritanya, tapi sebelum aku mau ceritakan, ingat ya bahwa menghindari penipu digital membutuhkan kesadaran dan praktik yang baik dalam menjaga keamanan online kita ya. Dan selalu ingat untuk berhati-hati supaya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sekalipun itu penawaran menarik, percaya deh, yang namanya perusahaan atau bahkan kita sendiri juga kalau bisa hidup selalu beruntung kan begitu, menguntungkan, usaha yang kita jalani kan juga menguntungkan gitu. Gila aja bos. Pembagian hadiah gitu tapi tidak terekspos apalagi di zaman sekarang ya. Nah, cerita begini, aku baru-baru ini ditelepon sama nomor telepon dan dia tahu bahwa aku termasuk salah satu dari nasabah BCA. Aku untuk nasabah BCA kemarin juga ada penawaran untuk asuransi gitu dan dia tahu, penipu ini tahu bahwa aku terdaftar sama asuransi tersebut. Jadi singkat ceritanya, karena aku punya histori yang bagus, ditawarin lah bahwa perusahaan tersebut memberikan apresiasi. Ingat ya, aku nasabah BCA, tapi yang telepon aku itu adalah pihak asuransi begitu. Jadi kalau dulu aku mikir gini, penipu tuh kalau nelpon kita itu kayaknya kecil kemungkinan nomor telepon, kan gitu. Dan kebanyakan nomor nomor handphone pribadi, nomor telepon pribadi. Nah, ternyata yang menelpon aku itu adalah telepon, nomor telepon. Meyakinkan dari segi nomor saja. 021 bos. Meyakinkan, bukankah begitu? Nah, hey teman, sebelumnya saya mau bilang kita hidup di zaman serba digital. Serba digital bos, ya sepakat kita ya. Hidup serba mudah berkat digital, kan gitu? Apalagi kita hidup di zaman cuap-cuap dapat cuan, ya. Namun ternyata pencuri atau penipuan juga serba digital semakin semarak teman. Jadi kita butuh berjaga-jaga dan tetap waspada. Apalagi hati-hati ya bos, ada penawaran yang menarik. Dan gak akan mungkin teman perusahaan mau rugi menawarkan sesuatu yang menarik sama kita tapi tidak terekspos. Oke, sepakat ya. Bahkan BRI sekalipun adalah bank ternama, yang terbesar, terlama, dan terpercaya. Semua hal yang berhubungan dengan penawaran menarik, mereka selalu informasikan baik online maupun offline, teman. Apalagi kan tidak mungkin orang-orang biasa mau menawarkan hal-hal yang menguntungkan menurut kita, padahal kita sebetulnya salah satu target yang mau ditipu sama orang tersebut. Nah ceritanya dia tahu aku termasuk nasabah yang punya histori bagus di bank begitu. Jadi dia mau mengapresiasikan untuk produk mereka itu dikasih sama aku tuh secara cuma-cuma. Kalau dipikir-pikir keuntungan yang akan aku dapat terhadap penawarannya itu memang enak. Aku hanya disuruh untuk minta data email. Dia nanya penghasilan, terus kartu kredit yang aku pakai apa, memang aku ada kartu kredit ya. Terus dia tanya limit, kan gila aja cara bertanyanya, limit coy. Nah teman, hati-hati, kalaulah aku selangkah lagi nih mau ketipu, andai kata aku informasikan email dan aku klik ada tautan yang mereka kasih, mungkin tabunganku yang nggak seberapa itu hilang teman. Jadi itu untuk teman-teman kita, aku mau mengedukasi aja dan berbagi pengalaman supaya jangan jatuh semakin dalam. Dan aku juga ada teman yang punya kasus penipuan digital juga. Nah bentuk penipuannya itu dia seolah-olah dikasih kerja part time, ada pekerjaan yang dikerjakan melalui handphone dan kapan saja bisa dilakukan. Contohnya dia disuruh, ada salah satu tugas yang mau dikasih adalah contohnya subscribe satu apa namanya satu subscribe dia dibayar 10.000 nih sama yang menawarkan pekerjaan ini. Coba mikirlah, satu subscribe yang kita kasih kita dihargai 10.000, siapa nggak mau di zaman sekarang? Pasti mau. Nah
Singkat ceritanya temanku ini disuruh deposit 200.000 pertama. Lalu dikasihlah keuntungan kalau nggak salah 600.000. Setelah dia mendapat 600.000 lagi, untuk next level dia disuruh mentransfer sebanyak 1 juta. Mengingat keuntungan transfer 200.000 dapat 1 juta, siapa nggak mau bos, dengan tawaran dengan mentransfer 1 juta dia akan mendapatkan keuntungan 5 juta. Siapa nggak mau, kan gitu ya Pak. Nah singkat cerita dia transfer. Eh, dia transfer sisa, kalau nggak salah tadi ceritanya dia dapat tapi setengah. Nah seolah-olah digantung gitu loh, digantung pekerjaannya. Nah disuruh deposit lagi lah 10 juta. Temanku ini dengan tergiur mengambil uang yang sisa, gimana supaya dapat uang sisa. Terakhir kawan, terakhir dia ditipu, uangnya tidak kembali sama sekali. Kebayang nggak, yang dia dapat hanya 200, 600 dan 3 juta 800. Uangnya yang hilang sudah 10 juta tambah 1 juta tambah 200.000. Kebayang nggak ruginya di mana? Kebayang kan? Jadi teman ingat, nggak ada orang yang mau rugi, apalagi ngasih sama kita cuma-cuma teman. Aku jadi berharap sama teman-teman supaya lebih berhati-hati untuk hal yang menarik. Ingat kawan, segala sesuatu yang menarik, tawaran sementara kita nggak ada kerja apa-apa dan kita dapat reward yang luar biasa itu tidak mungkin teman. Oke, jadi lanjut lagi ya. Oke dulu ya. Intinya hati-hati dengan penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika penawaran terlihat terlalu bagus, itu sudah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Jangan tergiur. Oke teman, jadi aku lanjut lagi nih untuk urus anakku. Intinya berhati-hati. Bentuk-bentuk penipuan sekarang sudah semakin banyak. Kehidupan memang bagi sebagian orang semakin sulit. Jadi penipuan semakin banyak, ya. Jadi semakin banyak bentuk penipuan. Jadi kita juga harus semakin belajar dari kasus orang. Jangan mau menutup mata dengan informasi-informasi bentuk-bentuk penipuan. Nggak salah kan, seperti halnya seperti ini. Setidaknya kita teman sudah terbantu, aku informasikan teman bentuk-bentuk penipuan. Mungkin masih banyak bentuk-bentuk penipuan yang lain, tapi setidaknya dalam hal ini semoga teman-teman mengerti dan semakin bijak menanggapi bentuk-bentuk penipuan yang lain teman ya. Ide semangat, jangan tergiur dengan segala sesuatu penawaran yang menarik sementara kita nggak ada kerja. Sedangkan kita kerjakan bener-bener aja, mungkin kita juga tetap ketipu. Apalagi segala sesuatu yang kita dapatkan yang dengan lumayan tapi kita nggak kerja apa-apa, kan tidak mungkin. Oke teman, semangat semangat semangat, dah.